sedang belajar cara membuat harum manis tentunya ya. Ikuti terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Tentunya masih dengan saya Rahmat Gula Bodas, putaran tentang mesin harum manis, pembelajaran cara membuat harum manis khususnya bagi pemula, dan pengetesan mesin sebelum dikirim ke pemiliknya yang baru. Mesin pesanan Ibu Ismi Latifah dari Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Tegal Siwalan, Jawa Timur. Mesinnya seperti ini. Ini tampilan mesinnya dan kelengkapannya. Sebelum lanjut ke pengetesan, seperti biasa kita akan cek untuk kelengkapannya. Ada regulator, power supply 30 ampere, ada juga corong, 2 buah plastik, dimmer 40 ampere, ada kuas, dan juga ada sendok. Seperti biasa, untuk bagian mesinnya kita menggunakan tungku tembaga ukuran 8 cm dengan ketebalan 1,2. Ya, mesinnya seperti ini, warna hijau, atas nama Ibu Ismi Latifah dari Probolinggo, Jawa Timur. Kita tes malam ini untuk pengiriman besok hari Rabu 31 Mei 2023. Semoga usahanya lancar, cepat kembali modal, dan sehat selalu. Oke, lanjut kita pasang gasnya. Kita menggunakan gas LPG yang 3 kilo. Kita balik. Kita setting dulu untuk bagian apinya. Nah, seperti ini ya. Kita setting dulu bagian apinya. Tujuannya agar nanti mudah dimengerti atau mudah digunakan untuk pemula. Nanti kita kasih tanda untuk di bagian regulator. Kita kasih tanda untuk di bagian dimmer. Dan untuk pengetesan kita akan menggunakan baterai aki 10 ampere. Dan juga mesin bisa digunakan untuk daya listrik ya. Kita nanti kalau menggunakan daya listrik bisa menggunakan power supply ini ya, atau adaptor ini. Ini kapasitas 30 ampere. Kita pasang dulu untuk kabelnya. Selanjutnya kita tes untuk putarannya ya. Kita tes untuk putarannya. Kita kasih full. Nah, untuk suaranya seperti ini, halus. Nah, kita kasih standar untuk putarannya ya. Untuk pengapian aman. Apinya api biru, jadi tidak akan meninggalkan hitam ya di bawah tungku. Nanti untuk hasilnya mudah-mudahan selalu stabil ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti lah sama di pengguna. Ayo kita siapkan untuk gulanya, kita siapkan. Oke, buat teman-teman yang sedang belajar harum manis atau sedang belajar cara membuat harum manis tentunya ya, ikuti terus video saya. Semoga videonya bermanfaat khususnya buat pemula ya, agar modal Anda tidak sia-sia ya, atau tidak buang-buang modal lah. Intinya harus ada pemahaman, karena membuat harum manis tidak semudah yang Anda bayangkan, tidak semudah yang Anda lihat ya. Ada beberapa kemungkinan Anda cepat paham atau susah untuk dimengerti.
cara pergerakan atau cara pembuatannya ya, karena mesinnya yang berbeda. Dan juga untuk pemula khususnya ini selalu dikasih tepung kanji ya, tepung kanji. Terus usahakan di bagian sini selalu bersih, usahakan. Jangan lupa dari tepung kalau masih belajar ya. Ini kita tes untuk tidak menggunakan tepung. Seperti biasa, saya selalu menggunakan stik bambu diameter 20 cm. Tujuannya agar stik kertas nasi ini tidak patah ya, atau mudah dimainkan. Seperti itu. Ada juga yang tidak menggunakan stik bambu seperti ini, cuman untuk di bagian ininya dikasih runcing. Nah, saya selalu menggunakan ini, tujuannya untuk dimainkan ya. Oke, kita tes. Kita tes untuk pembuatan harum manis warna merah. Tapi sebelum kita masukkan, kita kasih minyak terlebih dahulu atau mentega ya. Tujuannya nanti untuk pembersihan sangat mudah. Ini masih baru, masih belum dipakai atau masih belum dites terlebih dahulu sebelumnya. Ini masih baru ya, jadi tidak membuat video, dites terlebih dahulu lalu kita buat video, karena sebelumnya udah tahu hasilnya. Nah, ini dari nol ya. Kalau seandainya gagal ya gagal, kalau bagus ya bagus, seperti itu ya. Ini masih baru, tunggunya masih belum ada bekas gula atau api. Ini, seperti ini. Jadi barang yang kita kirimkan juga sesuai dengan yang kita tes. Jadi istilahnya walaupun ada bekas hitam dari sini, itu bukan tunggu bekas ya, tapi melainkan hasil dari pengetesan ini ya. Karena sebelumnya kita tes terlebih dahulu. Tujuannya agar bisa ditonton ulang cara pembelajarannya nanti. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan mudah dipahami, usahanya lancar. Oke, kita lanjut. Oke, kita hidupkan api. Nah, seperti ini ya. Bisa dimasukkan gula terlebih dahulu atau api terlebih dahulu dihidupkan. Di cara menghidupkannya sangat mudah, cukup dari pemantik ini ya, seperti kita menghidupkan kompor. Jadi tidak seperti ini, tidak menggunakan korek gas seperti ini, karena memang banyak keluhan kena tangan ya. Apalagi si pemula tidak paham dengan pengaturan api atau pengaturan gas ya. Ini sangat mudah. Itu kita tes untuk kebocorannya. Ini aman ya, aman untuk bocorannya. Lanjut kita masukkan gula. Kita masukkan gula mulai dari 2 sendok ya. Kita tunggu panas sebentar. Oke, bagi pemula khususnya yang lagi belajar, bisa lihat pergerakan saya ya. Ikuti pergerakan saya mulai dari depan terlebih dahulu ya. Setelah seperti ini, maju secara perlahan.
Ini untuk hasilnya alhamdulillah ya, kelihatannya kering nih. Nah, harus dipahami sama pemula, ketika 2 sendok itu tidak jadi, biasanya tungku terlalu panas. Jadi banyak yang ke samping. Tapi kalau panasnya pas dengan putaran, ya hasilnya juga besar. Ini kita tambahin 1 sendok. Tapi ini tidak lengket ya, ini tidak lengket, ini masih masuk, hanya saja ukurannya kecil. Kita tambah ya, tambah. Matikan putaran, matikan api. Seperti ini untuk hasilnya. Ini besar ya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk pemula khususnya, ketika gula sudah mulai mau habis, usahakan ini ditarik mundur seperti ini. Dan posisi seperti ini. Lanjut masuk ke dalam corong. Ya, kasih udara dulu. Masuk ke dalam corong, ditekan sambil diputar seperti ini. Jadi jangan terlalu menekan ya ketika harum manisnya masuk ke dalam corong. Jadi ujung harum manisnya sudah di tengah-tengah corong ini, kita cabut sticknya. Nah, tujuannya sih seperti ini nih hasilnya. Jadi nanti kita turunin seperti ini. Jadi pas begitu diikat, dia terlihat penuh. Kalau kita tekan sambil di ujung corong ini, misalkan seperti ini, ditekan lewat batas corong ini, nanti ujungnya setengah. Di bagian atasnya ini setengah, nanti jatuhnya kayak kelihatan kosong. Nah, ini hasilnya penuh. Kita ikat dulu. Untuk cara ikatnya, diselipin karet di kelingking ya. Ini kayak kita mengikat minyak. Nanti ketahuan kalau plastiknya kempes atau tidak, kelihatan dari ikatan ya. Ada 2 faktor, antara ikatan yang kurang bagus atau plastiknya yang bocor halus ya. Seperti itu. Oke teman-teman, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah atau di lapangan. Usahakan corong selalu bersih, usahakan ini selalu bersih, jangan ada serabut yang nempel, karena sifat harum manis ketika ada serabut nempel di sini terus kita angin-angin, dia akan basah atau mencair seperti itu. Jadi usahakan selalu bersih dan selalu menggunakan tepung, khususnya bagi pemula ya. Tapi ketika Anda sudah bisa, mau pakai tepung atau tidak juga gak masalah. Kita tes pembuatan yang kedua.
Buat Ibu Ismi Latifah, semoga videonya bisa dimengerti, dipahami, ikuti cara-cara pembuatannya. Di sini saya terangkan cara gulungnya. Nanti kita kasih untuk contoh stiknya, kita kasih ya. Nanti ini dibuka, diikuti untuk alur lilitannya ya. Nanti stiknya ini dibuka, nanti ikuti cara gulungnya, harus sama persis. Untuk cara gulungnya melawan arus jarum jam agar nantinya hempasan angin sama gulungan kita rapi. Itu kita tes lagi. Pembuatan yang kedua, kita menggunakan warna kuning. Jadi kalau untuk pembuatan yang kedua tidak usah menunggu lama, karena memang sebelumnya sudah ada ngendap panas ya. Mulai dari depan dulu, gulung sampai gempalan tangan ini ya, gempalan tangan ini. Terus maju secara perlahan, usahakan cara gulungnya jangan goyang-goyang seperti ini, tetap seperti ini ya. Nah, seperti ini, tetap dia maju mundur. Seperti ini. Sudah besar seperti ini, baru dia maju. Secara perlahan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau api dengan putaran itu pas 2 sendok, harusnya jadi 1 bungkus seperti ini. Usahakan untuk cara pembuatan harum manis, gula selalu habis di dalam tungku ketika Anda masih belajar. Tapi kalau sudah bisa, mau ada gula sisa juga nggak masalah, karena Anda udah paham dengan cara pembersihannya atau mengatasinya, seperti itu ya. Ini untuk hasilnya. Jadi usahakan di bagian ujung ini penuh. Cara pegang sticknya jangan maju, cukup di ujung ya. Usahakan cara gulungnya merata, bentuknya bagus sampai ujung sini seperti ini. Nah, ini harum manisnya kuat ini. Ini diangin-angin juga ya. Ini kuat. Karena untuk hasilnya memang kering. Ini pesanan Ibu Ismi Latifah. Mungkin untuk saudaranya atau keluarganya ya. Jadi mesin bisa dipahami oleh wanita juga ya. Ini tetap bisa masuk walaupun sudah lama di luar. Masih bisa masuk. Jadi untuk cara untuk cara ngikatnya, kalau ngikatnya kita ke dalam seperti ini, berarti mutar plastiknya ikut ke dalam. Nih, untuk hasilnya seperti ini, bisa dipahami ya hasilnya. Selanjutnya kita akan tes menggunakan listrik. Ini kita menggunakan aki 10 ampere. Selanjutnya kita tes menggunakan
listrik atau adaptor. Ini kita colok dulu. Ini hidup ya. Ini tidak nyetrum terkecuali di bagian ini ya. Ini lampu hijaunya sudah hidup. Ini minnya ada 3, plusnya ada 3. Nanti kita kasih tanda juga. Ini sudah terpasang. Putaran. Dia lebih stabil menggunakan ini ya, karena kalau menggunakan aki kan ampere dia turun. Ini stabil karena untuk dimmer kita tidak robah, ini masih di putaran standar ya. Kalau kesini diputar ini full, ini putaran standar, tapi kecepatan udah kayak yang full karena menggunakan power supply atau adaptor. Kita buat warna hijau, merah, kuning, hijau ya. Kita buat warna hijau. Kita kasih 1 sendok saja. Kita tes 1 sendok ya. Tapi ketika Anda sedang belajar atau masih belajar, usahakan 2 sendok lah ya. Usahakan 2 sendok. Trik ini bisa digunakan ketika si pembeli banyak atau ngantri ya. Kalau untuk pajangan, saya harap jangan. Kalau untuk 1 sendok nantinya mudah nyusut. Kita tunggu panas. Kita gulung dulu di bagian depan seperti biasa, seperti ini ya. Kalau seandainya 1 sendok, biasa yang digulungnya di sini dia ngangkat lebih sedikit supaya mengembang. Kalau dari awal segini, sudah di bagian atasnya, di bagian depannya penuh, baru dia ngangkat. Ini untuk takaran 1 sendok ya. 1 sendok juga jadi. Ini belum kita masukin plastiknya. Ini kita diamkan dulu. Kita diamkan dulu ya. Kita simpan. Keluhan membuat harum manis khususnya pemula, biasanya harum manisnya lengket atau mudah menetes. Nah, kalau ini kuat ya. Ini kita angin-angin dulu. Lanjut masuk. Kalau biasa seperti ini, kita masukinnya seperti ini ya. Nah, kalau dia lengket, dia nggak bakalan masuk. Apalagi mau masukinnya berdiri seperti ini. Cara ikatnya, ini pegang seperti ini, ya. Lepasin telunjuk, lepasin, ambil lagi.
seperti ini, baru jepit. Dari jepit putar ke dalam. Ini masukin karet ke sini, baru putar juga ke dalam. Masukin, ditepuk. Nah, nanti dia tersisa seperti ini ya. Nah, ini bisa dimasukin lagi. Ini hasilnya kering. Yang membedakan, kalau ini cepat menyusut, kalau ini akan tahan lama ketika kita pajang ya di terik matahari. Kalau ini cepat menyusut nanti. Tapi kalau sekilas mata isi hampir sama ya. Trik ini bisa digunakan untuk di malam hari, di pasar malam ya, cuaca malam lah, cuaca dingin. Kalau untuk siang hari saya sarankan 2 sendok ya. 2 sendok. Ini sudah dapat 3 bungkus. Kalau kita jual ini udah dapat 30.000 ya. Gula belum habis 1/4. Kalau Anda sudah pandai, sudah bisa, dalam 1/4 gula itu minimal 5. Kalau sudah pandai, paham dengan mesin, maksimal 10 bungkus. Jadi dalam 1 kilo gula bisa menghasilkan 40 bungkus. Tinggal dikalkulasikan ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita pembuatan harum manis yang keempat menggunakan warna biru. Ini tidak menggunakan tepung ya. Ini kita tidak menggunakan tepung ya. Kita tidak menggunakan tepung. Kita kasih warna biru. Kasih full ya, untuk 1 sendoknya full. Kalau mau main 1 sendok kita kasih full. Tapi usahakan untuk teman-teman yang sedang belajar kasih 2 sendok lah ya. Biar nantinya ketika api terlalu cepat panas, dia masih stabil karena ada gula sisa. Lanjut kita putar. Untuk mesinnya sudah bisa dimainkan ya, seperti ini. Kita kasih panjang ya, lebih baik panjang daripada dia pendek membesar. Kita kasih panjang seperti ini. Oh, kita kasih panjang. Kalau panjang dia masuk. Oh, dia panjang nih. Kita kasih panjang. Ini panjang sekali teman-teman, tuh sampai gini ya, tuh pas gini, sangat panjang. Jadi
lebih panjang daripada ininya tuh, daripada ini plastik. Kalau panjang bisa masuk masih tuh, diputar ya, diputar sambil ditekan. Tapi kalau dia cara gulungnya pendek, besar, susah masuk. Jadi usahakan selalu menggunakan filling. Perhatikan diameter corong ini ya, kurang lebih segini. Kita membuat harum manis cara gulung ini ya, masukin ke dalam plastik. Nah, ini full isi. Ini takaran 2 sendok ya. Saya sarankan untuk pemula, khususnya pemesan mesin Ibu Ismi, usahakan gula selalu habis di dalam tungku. Tujuannya agar nanti mudah membersihkan di bagian lubang-lubang kecil ini, atau tidak mudah menyumbat seperti itu. Jadi kalau udah 2 minggu atau 1 minggu baru dibersihkan menggunakan sikat kawat. Kalau kelihatan hitam, nanti membersihkannya seperti ini. Kita tinggal tempel aja. Cuman jangan terlalu ditekan ya, jangan terlalu ditekan. Cukup tempel aja seperti ini. Kalau ada air, diteteskan air, teteskan lagi air. Jangan terlalu ditekan. Kenapa jangan terlalu ditekan? Karena sifat tembaga ketika sudah terkena panas atau hantaran api, dia lunak. Nah, ini sudah bersih lagi ya. Bersih lagi seperti semula. Karena yang dibutuhkan bukan bodi atau kipas, yang dibutuhkan ini selalu bersih ini nih, di bagian lubang-lubang kecil ini. Kalau bodi hitam juga nggak masalah. Untuk kipas boleh sekali-kali kita bersihkan agar putarannya ringan. Jadi seperti itu, cukup kita putar, kita tempel seperti ini. Jadi tidak usah menggunakan tenaga untuk cara membersihkannya. Nanti kalau seandainya terlalu ditekan, dia penyok. Nah, kalau seandainya sudah penyok, sudah putarannya sudah goyang, walaupun putarannya udah full tapi tetap goyang, lama-lama dia retak terus jebol. Seperti itu. Ini kalau seandainya kitanya apik atau mungkin bagus cara pemakaiannya, mungkin bisa tahunan ini keawetannya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan saran saya buat teman-teman yang ingin usaha di bidang harum manis, carilah orang-orang yang berkompeten di bidang harum manis, minimal bisa mengajarkan Anda trik dasar. Seperti itu teman-teman, saran dari saya mah. Karena sekecil apapun modal kita tetap harus berputar. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu buat teman-teman, dan semoga Bu Ismi usahanya lancar, berkah barokah. Intinya mah sehat selalu. Jadi seperti itu, untuk kelengkapannya sudah lengkap. Mungkin besok kita kirim, karena beliau memang sudah menghubungi untuk segera dikirim ya. Besok kita mulai pengiriman untuk Ibu Ismi, kirim ke
Probolinggo, Jawa Timur. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk mesinnya bisa menggunakan listrik atau baterai aki. Ini untuk mangkal atau untuk belajar, tujuannya dilengkapi dengan ini untuk belajar di rumah agar Anda tidak langsung membeli aki ya, karena belum tentu Anda bisa, jadi tidak mengeluarkan modal lagi. Ketika Anda sudah bisa, sudah siap, sudah serap di hati ingin langsung terjun ke lapangan, silahkan Anda membeli baterai aki seperti itu ya. Jadi satu kali modal, kita khusus dulu belajar, semangat dulu belajar. Ketika sudah pol, sudah bisa, sudah lancar, silahkan membeli aki. Tuh, langsung jualan keliling ya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat videonya, bisa menginspirasi teman-teman di bidang usaha. Modal minim ya, cuman satu kali modalnya. Semoga bermanfaat videonya. Dan untuk selanjutnya ada kiriman ke Cianjur. Ini untuk mesinnya ya. Ini mesin untuk kiriman ke Cianjur. Sama, ini warna hijau muda. Ini warna hijau tua. Ini besok kita bikin video lagi, kita tes sebelum pengiriman dengan yang punya mesin. Semoga hasilnya bagus, lanjut kita kirim. Karena kalau seandainya hasilnya belum stabil, kita cancel untuk pengiriman ya. Sayang kalau seandainya menurut kita masih belum bagus terus dikirim, nanti malah bingung si pengguna. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan pekerjaan Anda menjadi sebuah hobi. Salam gula bodas. Mantap.